Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam, Bu. Ya, terima kasih teman-teman. Hari ini kita akan memulai mata kuliah kita sampai 14 pekan ke depan ya. Izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu sebagai dosen pengampu mata kuliah ini. Saya Bu Tia Siska Anggraini akan mengajar kalian di mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Untuk program studi kita adalah Fakultas Ekonomi 1, untuk jurusan kita manajemen. Kemudian saya akan menjelaskan tentang outline perkuliahan kita selama 1 semester ke depan. Tentang deskripsi mata kuliah, nanti saya akan menjelaskan tentang CPMK selama 14 kali pertemuan, serta menjelaskan sistem pembelajaran, dan saya juga menjelaskan materi pembelajaran, kemudian ada metode pembelajaran, serta ada sistem penilaian yang akan saya nilai selama 1 semester ke depan. Kemudian ada identitas mata kuliahnya. Mata kuliah yang akan saya ampu adalah manajemen keuangan internasional, di mana manajemen keuangan internasional terdiri dari 2 SKS selama 14 kali pertemuan. Untuk kode mata kuliahnya yaitu AK 021207. Semester yang diampu untuk mata kuliah ini adalah semester 7. Sifat mata kuliahnya adalah wajib. Kemudian, untuk deskripsi mata kuliah, nanti teman-teman pada mata kuliah manajemen keuangan internasional, mahasiswa belajar tentang memanage atau memanajemen keuangan secara internasional. Kemudian, membekali mahasiswa dengan pembahasan perusahaan multinasional, sistem moneter internasional, serta kurs dan bursa valuta asing. Serta juga mahasiswa akan mempelajari SWOT dan juga pengelolaan sistem keuangan internasional. Kemudian, untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa menguasai konsep-konsep teoritis manajemen keuangan, menguasai fungsi-fungsi manajemen keuangan, yang keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan dividen. Kemudian, dapat melakukan perhitungan-perhitungan evaluasi keuangan yang dapat dijadikan sebagai masukan kepada perusahaan dalam pengambilan keputusan. Mampu melakukan pengelolaan keuangan perusahaan dan dalam rangka penciptaan nilai kekayaan pemegang saham. Kemudian untuk sistem pembelajaran, mahasiswa akan diampu oleh dosen pengampu mata kuliah, yaitu saya sendiri sebagai dosen pengampu mata kuliah manajemen keuangan internasional. Jumlah pertemuan kita sebanyak 14 kali pertemuan, tatap muka atau daring. Kemudian beban waktu pembelajaran itu ada 2 SKS dengan sistem pembagian adalah 2 kali 50 menit tatap muka terjadwal, 2 kali 60 menit belajar mandiri, kemudian 2 kali 60 kegiatan terstruktur. Ujian semester, ya, ujian tengah semester kita dilaksanakan di pertemuan setelah pertemuan keempat ke-10, artinya ada pertemuan ke-11. Kemudian untuk ujian akhir semester dilaksanakan setelah pertemuan ke-14, ada pertemuan ke-15 gitu ya. Jadi total pertemuan sebenarnya 16 pertemuan dengan UTS dan UAS. Kemudian untuk materi pembelajaran, mahasiswa yang pertama pada pertemuan pertama itu mahasiswa diharapkan mampu menguasai berbagai aspek yang berkaitan dengan perusahaan multinasional. Yang pertama, materi pembelajarannya adalah perusahaan multinasional, di mana ada perkembangan dan evolusi perusahaan multinasional. Kemudian ada perbedaan manajemen keuangan dan manajemen internasional, tujuan manajemen keuangan internasional. Ini akan kita bahas di minggu pertama ini. Kemudian untuk pertemuan kedua, mahasiswa diharapkan mampu menguasai jenis-jenis penentuan kurs falas dan faktor-faktor yang mempengaruhi kurs falas, di mana materi pembelajaran yang akan diberikan kepada mahasiswa adalah sejarah sistem moneter Indonesia, macam-macam sistem penetapan kurs falas, faktor yang mempengaruhi kurs falas, kemudian ada keuangan perusahaan di seluruh Indonesia, serta neraca pembayaran internasional. Dan pertemuan ketiga yaitu dengan diharapkan mahasiswa mampu menguasai berbagai jenis kurs falas dan bursa valuta asing, gitu ya. Kemudian dengan materi pembelajaran yang diharapkan adalah pengertian kurs dan kurs silang. Kemudian ada jenis bursa valuta asing. Selanjutnya adalah pertemuan keempat. Pertemuan keempat, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan menganalisis perhitungan kurs spot dan hedging dengan kurs forward. Tujuan materi pembelajaran yang akan dicapai mahasiswa atau dilakukan mahasiswa adalah tujuan pasar spot dan forward,
kemudian metode pencatatan kurs dengan quantitation method serta kurs sport dan kurs forward. Untuk pertemuan kelima, mahasiswa diharapkan mampu menguasai kontrak future dan mahasiswa akan mempelajari tentang pengertian dan marking to market currency future, kemudian perbedaan future kontrak serta forward kontrak. Dan pada yang pembelajaran di pertemuan kelima, mahasiswa juga mempelajari profil payoff pada currency future. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya ada pertemuan ke-6, dengan mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menguasai materi kontrak option. Ada mahasiswa akan mempelajari tentang pengertian currency option, perdagangan dan karakteristik currency option, serta konversi pencatatan dan organisasi pasar. Kemudian ada penentuan nilai pasar dan dari currency option. Pertemuan ke-7, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menguasai tentang foreign exchange exposure, di mana mahasiswa akan mempelajari transaction exposure, economic exposure, kemudian translation exposure, dan peramalan kurs. Pada pertemuan ke-8, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menguasai tentang hedging dengan menggunakan teknik internal. Nah, kemudian pada materi pembelajaran pertemuan ke-8, mahasiswa akan mempelajari jenis resiko kurs, prinsip mengelola resiko kurs, dan teknik internal untuk mengelola resiko kurs. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya adalah pertemuan ke-9, mahasiswa diharapkan mampu menguasai tentang hedging dengan menggunakan teknik internal atau teknik eksternal. Internal sudah dibahas di 8. 9 kita bahas internal dengan materi pembelajaran teknik eksternal untuk mengelola risiko kurs. Kemudian untuk yang pertemuan ke-10, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menguasai materi paritas internasional, di mana untuk materi pembahasan pertemuan ke-10 adalah ada materi purchasing power parity, di mana kemudian ada interest rate parity. Kemudian untuk pertemuan ke-11, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menguasai materi tentang kondisi paritas internasional, di mana melanjutkan dengan pertemuan ke-10, yaitu akan materi pembelajaran tentang internal Fisher effect, kemudian ada expectation theory. Dan pertemuan ke-12, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menguasai materi swap. Materi swap pembelajarannya adalah pengertian swap, interest rate swap, dan currency swap. Kemudian untuk pertemuan ke-13, mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang pengelolaan sistem keuangan internasional, di mana materi pembelajaran yang diharapkan atau diajarkan pada pertemuan ke-13 adalah nilai dan sistem keuangan internasional, mekanisme aliran dana antar perusahaan, pinjaman antar perusahaan, penyusunan kebijakan moneter global. Dan pertemuan ke-14 atau pertemuan terakhir, di mana mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang instrumen hutang internasional. Selanjutnya adalah materi pembelajarannya peminjaman berjangka pendek, menengah, dan pasar euro. Kemudian ada pasar dan pemain dalam euro currency market. Kemudian ada obligasi internasional. Ya, setelah ini akan saya jelaskan untuk materi lanjutan, yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang akan kita terapkan pada perkuliahan kita 14 minggu depan adalah yang pertama diskusi, yang kedua ada ceramah, diskusi atau ceramah, yang ketiga ada tanya jawab, nanti kita tanya jawab, yang keempat adalah penugasan. Nanti biasanya di sesi perkuliahan terakhir saya akan memberikan penugasan kepada kalian untuk dikerjakan pada hari tersebut atau minggu setelahnya. Kemudian ada sistem penilaian. Sistem penilaian yang akan saya gunakan yaitu ada penilaian dari tanya jawab, diskusi atau kuis, serta tugas, UTS, UAS, dan presesi atau biasa kenal dengan absensi. Kemudian ada komponen atau bobot penentuan penilaian dengan total 100%, yaitu kuis 20%, tugas 10%, nilai UTS 30%, nilai UAS 30%, serta presesinya 10% dengan total 100%. Nih, kita masuk ke materi teman-teman ya. Selanjutnya adalah materi minggu pertama, yaitu manajemen keuangan internasional. Apa sih manajemen keuangan internasional yang kalian ketahui selama ini? Manajemen keuangan internasional itu mempelajari yang pertama, perusahaan multinasional.
Apa yang dimaksud dengan perusahaan multinasional? Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang melakukan kegiatan jual beli atau kegiatan penjualan dan pembelian di beberapa negara, di 2 negara atau lebih, karena mereka menjual barang atau jasa mereka di 2 negara, maka biasanya mereka juga punya 2 mata uang, 2 mata uang asing yang mereka gunakan. Kenapa harus 2 mata uang asing? Karena kalau kita buka perusahaan Indonesia di Amerika misalnya, atau perusahaan lain kita buka di Indonesia, kita kan belinya nggak pakai mata uang asing yang mereka. Kita beli pakai mata uang asing kita. Sehingga kita belinya pakai rupiah, tidak menggunakan dolar, walaupun memang dolar ada di Indonesia. Gitu ya. Jadi kenapa perusahaan multinasional itu mereka biasanya ada di 2 negara atau minimal mereka menggunakan 2 mata uang. Ya, kalau hanya perusahaan nasional itu kan masih dalam ruang lingkup satu negara saja. Ya, kemudian ada perkembangan perusahaan multinasional. Apa yang diharapkan untuk apa yang diharapkan perusahaan multinasional selain dari laba? Ya, semua perusahaan mendirikan perusahaannya atau melebarkan sayap mereka biasanya itu memang hanya memperoleh keuntungan, diharapkan hanya memperoleh keuntungan, gitu ya, hanya laba, mereka cari laba. Tapi di sini ada perkembangan lain yang diharapkan selain dari laba. Mereka mencari orang material seeker, artinya mereka mencari bahan baku. Apakah ketika bahan baku yang ketika mereka buka cabang di suatu negara atau di suatu daerah, mereka membutuhkan bahan baku. Apakah kira-kira mereka menggunakan bahan baku di negara tersebut atau dari negaranya mereka? Artinya mereka kirim ke negara mereka buka cabang. Nah, mereka akan pilih mana yang lebih masuk masuk kantong atau mana yang lebih kira-kira masuk perhitungan mereka. Ini berkaitan dengan low cost seeker dari bahan baku juga. Kemudian ada market seeker. Mereka mencari pasar. Negara mana yang memang kira-kira mereka bisa adakan perusahaan baru atau mereka adakan pabrik baru, gitu ya. Nah, ternyata di Indonesia peluang pasarnya lebih besar, maka mereka bisa mencari market seeker di Indonesia. Gitu ya. Kalau memang kira-kira negaranya tidak mendukung atau negaranya tidak bisa mereka cari pasarnya, mereka tidak perlu membuka. Cukup mungkin beli, mereka jual. Seperti ada beberapa ya perusahaan asing di negara kita yang memang tidak punya perusahaan di kita, hanya jual barangnya aja, gitu ya. Kemudian ada low cost seeker, di mana biasanya perusahaan multinasional mencari biaya terendah tadi, baik dari segi material atau dari segi tenaga kerja, ya. Biasanya tenaga kerjanya kan dicari nih, yang mana yang paling murah. Ketika dia buka cabang, biasanya yang dipakai tenaga kerjanya tenaga kerja di negara tersebut, benar nggak? Nggak dia pakai dari negara lain, nggak dia ambil dari negaranya tempat mereka. Kenapa? Karena biayanya akan lebih mahal. Ya, ketika dia buka perusahaan di negara Indonesia, maka mereka rata-rata menggunakan kurang lebih 80% adalah adalah karyawan mereka adalah bangsa Indonesia, gitu ya, supaya ya tadi mereka menekan biaya pengeluaran dari si tenaga kerja. Ya, selain dari low cost seeker, market seeker, dan raw material seeker, perusahaan multinasional juga mencari knowledge seeker atau mereka mencari pengetahuan atau transfer teknologi. Sekarang sedang gencaran dengan transfer teknologi. Kenapa transfer teknologi tadi? Mungkin di negara mereka yang sistemnya masih manual, ketika di Indonesia mereka berubah, atau sebaliknya negara Indonesia masih pakai sistem manual, ketika sudah buka cabang di luar negeri, mereka pakai dengan sistemnya sudah tidak manual. Artinya mereka melakukan transfer teknologi. Ya. Kemudian adalah evolusi perusahaan multinasional. Apa sih yang diinginkan perusahaan multinasional? Yang pertama, mereka ingin menjadi perusahaan oligopoli. Maksud dari perusahaan oligopoli apa? Mereka ingin perusahaannya sedikit, atau mereka ingin menjadi perusahaan yang belum menjadi perusahaan monopoli, tapi perusahaan yang mempunyai banyak konsumen atau banyak pelanggan, ya. Dan kemudian jika memang dimungkinkan, mereka menjadi perusahaan monopoli market. Contohnya,
Kalau dulu kita mau makan ayam Kentucky hanya KFC atau McD, gitu ya. Kalau sekarang sudah mulai banyak, bukan lagi perusahaan luar negeri, tapi perusahaan lokal pun sudah mulai banyak. Artinya mereka semakin banyak transfer teknologi. Tadi saya bilang balik lagi, ada juga transfer teknologi yang diberikan ketika datangnya perusahaan-perusahaan asing ke dalam negara tempat mereka buka cabang, gitu ya. Apa cara yang dilakukan oleh perusahaan multinasional? Yang pertama, mereka memperbaharui desain produk. Kalau dulu makan misalnya makan KFC gitu ya, kita pesennya desainnya ya itu aja, cuma bentuk ayam dan ya ayam aja. Sekarang mereka menyesuaikan di Indonesia produknya atau melakukan inovasi produk desain produknya baru lagi dengan rasa berbagai macam rasa. Ya, ada yang pakai nasi uduk, yang gitu ya, nasinya diubah nasi uduk atau sambelnya diubah dengan sambal yang rasa terasi segala macam gitu ya. Nah, kemudian ada mencari alternatif sumber bahan baku yang lebih murah. Apa yang dilakukan alternatif bahan bakunya? Mereka mencari, kalau mereka kirim dari negara mereka, apakah tadi biaya yang ditekan tadi ada meminimalisir biaya, apakah tertekan? Jika memang tidak tertekan atau tidak mengurangi, maka mereka cari bahan bakunya. Cari bahan baku yang memang tidak perlu mereka kirim dari luar. Artinya yang mereka cari di negara yang memang ada, ya. Kemudian ada mengembangkan alternatif bahan baku. Tadi, oh nggak ada nih misalnya ayamnya yang sesuai kualitas. Oh ternyata bisa ayam yang tidak berkualitas tadi mungkin diganti tepungnya, gitu ya, mencari alternatif. Oh, ternyata digabung nih, yang tadinya bahan bakunya A bisa digabung A dan B jadi punya dia, atau B dan C jadi bahan baku dia, gitu ya. Melakukan promosi besar-besaran. Lihat pada saat melakukan pembukaan, biasanya perusahaan multinasional itu melakukan promosi besar-besaran, ya. Contohnya itu ada banyak ya ketika McD atau KFC buka di negara kita, mereka melakukan promosi. Kemudian ada pemanfaatan jaringan melalui mega chain store, di mana ada store yang besar. Kalau kalian mungkin sekarang lebih umumnya dengan kalau di Indonesia ya adanya Matahari, itu mega chain store. Kalau di luar mungkin banyak negara-negara mereka ada store-store besar. Mereka melalui mereka. Gimana caranya? Ada store besar, mereka buka cabang, mereka ikut bareng di store-nya mereka, gitu ya. Nah, ada lagi pemanfaatan teknologi informasi. Apa yang dimanfaatkan? Kalau sekarang kan contohnya apa? Untuk pemanfaatan teknologi informasi, itu sosial media dengan cara melakukan promosi. Ya enggak? Promosi atau memberitahukan hai masyarakat, saya punya toko baru nih, gitu ya. Saya buka toko baru nih, mungkin yang tadinya kalau beli ayam harus ke Amerika, sekarang beli ayam di Indonesia bisa, gitu ya. Nah, kemudian ada pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Selanjutnya adalah perbedaan manajemen keuangan dan manajemen keuangan internasional. Untuk manajemen keuangan internasional, biasanya ruangan lingkupnya membahas manajemen keuangan internasional, pasar valuta asing, ya, atau tadi saya sering sebut falas itu pasar valuta asing. Kemudian adalah mengukur dan memanajemen exposure mata uang asing. Nanti pertemuan berikutnya akan membahas tentang di pertemuan berikutnya gitu ya, pertemuan ke depan ada yang cara menghitung kurs, gitu. Kemudian adalah mengukur manajemen operasional multinasional serta perbankan internasional. Ini ada tujuan manajemen keuangan internasional. Apa sih tujuan manajemen keuangan internasional? Ya, yang pertama memberi keuntungan. Siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah satu, pemegang saham. Kenapa pemegang saham? Ya karena memang kalau pemegang saham yang nggak untung, buat apa dia buka lapak baru gitu ya? Atau mereka buat apa buka perusahaan baru? Yang kedua ada karyawan. Mereka menguntungkan karyawan. Tadi buat apa mereka mendatangkan karyawan jauh-jauh kalau memang karyawannya tidak diuntungkan? Mendingan mereka pakai karyawan yang memang ada di negara tersebut untuk melakukan perdagangan atau melakukan kegiatan perusahaan multinasional. Selanjutnya adalah konsumen. Siapa yang diuntungkan? Konsumen. Tadi kalau memang dia buka toko, berarti kan konsumen yang harus belinya misalnya harus beli secara dikirim gitu, dikirim dari luar negeri, sekarang bisa ada di negara mereka. Nggak harus beli, walaupun dengan harga yang mungkin lebih mahal, tapi mereka menekan ongkos kirim atau menekan biaya-biaya lain, masyarakat sekitar dan pemerintah. Ya, nah teman-teman ada beberapa perusahaan multinasional yang sebenarnya
bukan perusahaan multinasional, tapi perusahaan Indonesia yang namanya mirip. Kalau kalian tahu mungkin ada beberapa, bukan, barang luar negeri gitu ya. Kalau cewek-cewek biasanya taunya, makeover, ya itu kan dari Paragon. Paragon itu Indonesia. Namanya hanya nama, Inggris gitu ya. Jadi, jangan sampai kalian menafsirkan mana barang-barang yang memang, perusahaan multinasional atau barang-barang yang memang dari perusahaan asing, tapi, karena namanya bahasa Inggris jadi beranggapan itu barang asing, padahal mungkin barang dari Indonesia, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah sesi diskusi. Setelah saya menjelaskan materi tadi, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya mau nanya, Bu, Ya, boleh silakan Tansa. apakah perusahaan multinasional harus memiliki kantor di suatu negara? Ya, baik, terima kasih Tansa. Perusahaan multinasional itu sebenarnya, rata-rata mereka memiliki perusahaan atau kantor cabang. Mereka, sebenarnya tidak diharuskan, gitu ya, diharuskan ada. Tapi untuk mengontrol kegiatan pemasaran di sana, biasanya mereka melakukan kantor kecil aja, atau mereka hanya mengirim orang untuk mengecek, pada saat berjalannya kegiatan, atau pada saat mengecek berapa keuntungan yang mereka peroleh atau, apa sih yang berjalan di sana, gitu. Jadi, supaya mereka di sana tidak terjadi miskomunikasi antara pendapatan yang ada di dalam pendapatan yang mereka terima dengan keadaan di lapangan, gitu. Jadi ada tergantung dari perusahaannya. Memang ada beberapa perusahaan mereka membuka cabang serta mereka membuka kantor di sana. Ada juga yang tidak, hanya sifatnya mengirim saja, seperti itu, ya Tansa. Terima kasih Tansa. Terima kasih, Iya, sama-sama. Ibu. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Bu, saya mau izin bertanya, Bu. Ya, boleh silakan Novario. Iya, Bu. Kira-kira apa yang bakal dilakukan perusahaan multinasional, Ibu, jika nilai mata uang di suatu negara itu mengalami kenaikan ataupun penurunan, Bu? Oh, gini, berarti, jika misalnya nih kita buka cabang di Indonesia atau, Amerika gitu ya, berarti misalnya kurs, dolarnya naik gitu ya. Jadi jika kurs dolarnya naik atau mata uang asing mengalami kenaikan, kita akan review kembali apakah memang mempengaruhi nilai jual atau mempengaruhi harga pokok penjualan. Jika memang mempengaruhi, nanti mereka akan ngecek kembali, oh berarti kita akan melakukan kenaikan, atau apakah si kenaikan kurs tadi mempengaruhi bahan baku atau tidak. Jika memang tidak mempengaruhi bahan baku, ya berarti tidak akan mengalami kenaikan atau penurunan. Mereka akan begitu aja. Atau jika memang mempengaruhi, mereka akan menaikkan atau menurunkan. Seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Navario. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Bu, saya mau nanya, Ya, silakan Risya. solusi apa sih yang perusahaan tempuh kalau misalnya mereka tuh tidak menemukan bahan baku atau alternatif bahan baku di daerah tempat mereka buka cabang gitu, Bu? Ya, solusi biasanya si perusahaan itu ya nggak cari bahan baku, mereka biasanya kirim langsung. Contohnya ada, atau mereka kerjasama dengan perusahaan multinasional asing lainnya. Contohnya ketika ada, perusahaan Honda, gitu ya. Di Indonesia kan, jarang ya, bahan baku seperti, mungkin, apa ya namanya, besi-besi kuat atau tangki-tangki motor mobil gitu ya. Nah, mereka kerjasama sama perusahaan tangki mobil yang memang menciptakan. Artinya mereka tidak cari bahan baku, tapi mereka mencari bahan setengah jadi. Jadi perusahaan-perusahaan multinasional ini terkadang mereka tidak mencari bahan baku dengan, langsung di daerah tersebut, melainkan mereka mencari alternatif lain. Tadi contohnya, mereka mencari, sumber-sumber bahan baku atau barang setengah jadi yang mereka perlukan dengan cara melakukan, kerjasama dengan perusahaan multinasional lain atau bahkan dengan perusahaan lokal. Sehingga mereka mencari bahan bakunya tidak langsung terjun atau memang jika ada. Jika tidak ada ya mereka harus mengirim dari negara asal mereka. Karena kebanyakan mereka tidak, enggak ada yang nggak cocok gitu ya. Kayak misalnya ada, tanaman-tanaman tertentu untuk perusahaan-perusahaan makanan gitu ya, yang tidak tumbuh di Indonesia gitu. Atau mungkin ada juga yang memang hanya ada di negara tersebut gitu ya. Kayak misalnya, Indomie ya, Indomie kan,
dikirim ke luar negeri. Tapi kan mungkin ada rasa yang kurang. Jangankan Indomie ke luar negeri, Indomie ke daerah lain aja kadang ada yang kurang rasanya, ada yang beda rasanya, gitu ya. Jadi mereka mungkin akan mengirim langsung dari negara tersebut. Seperti itu, Nisa. Ada lagi yang ditanyakan, Risya? Tidak, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Bu, saya mau nanya dong, Bu. Ya, boleh. Silakan, Tegar. Apakah tujuan utama suatu perusahaan multinasional melakukan market seeker? Ya, teman-teman gini. Tujuan utama perusahaan multinasional adalah market seeker. Tadi yang saya bilang dibahas pertama. Apa sih tujuannya untuk market seeker? Mereka memperluas pasarnya mereka. Tapi caranya gimana? Mereka cari dulu nih. Kalau biasanya ketika kita menjualan, melakukan riset dulu. Mereka riset dulu. Tadi, cek deh, kenapa perusahaan multinasional lain banyak di Indonesia? Gitu ya, banyak yang buka cabang atau minimal hanya buka toko. Ya, kalau biasanya gini, ada perusahaan multinasional McD atau tadi yang awal ada Pepsi, Coca-Cola, itu kan perusahaan multinasional ya. Artinya mereka melakukan ekspansi atau mereka melakukan pelebaran sayapnya mereka. Supaya apa tadi? Supaya mereka melakukan pemasaran atau melakukan produksi besar-besaran. Artinya mereka menjual produk mereka bisa ke negara-negara lain. Caranya gimana tadi? Mereka akan riset dulu apakah di negara tersebut memang membutuhkan. Ya, kenapa Indonesia menjadi sasaran utama ya? Banyaknya sasaran dari negara lain. Kenapa? Karena coba kalian cek negara Indonesia dan negara yang konsumtif, termasuk kalian. Kalian konsumtif nggak? Coba dicek konsumtif ya. Coba ada yang baru buka langsung deh dicoba gitu ya. Misalnya McD punya rasa baru langsung dicoba walaupun antri karena antrian gitu ya, teman-teman ya. Oke, sampai sini ada lagi yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak ada, Bu. Ya, baik teman-teman, selanjutnya adalah tugas ya. Tugas yang semoga tidak kecewa ya, ada tugas yang saya berikan adalah silakan dicari untuk pertemuan berikutnya di mana kalian harus mencari faktor apa yang mempengaruhi kurs falas. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya tentang kurs falas. Ya, jadi cari dulu, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Jika tidak ditanyakan lagi, saya rasa saya cukup untuk pertemuan hari ini. Dan sampai ketemu lagi minggu depan untuk pertemuan kedua dengan materi kurs falas, dan sudah seperti saya bahas di CPMK sebelumnya, apa yang harus kalian dapatkan dan apa yang akan kalian dapatkan ya teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sebentar ya. Ini stopnya gimana?